Kita masuk di segmen Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun. Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember 2025 mendatang. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan cadangan atau stok beras mencapai 3,9 juta ton. Stok beras ini diklaim mampu menopang kebutuhan konsumsi Indonesia hingga akhir tahun 2025 mendatang. Dan saudara, berbeda dengan klaim Mentan, data yang dirilis BPS menunjukkan harga beras naik di banyak daerah. Bahkan rata-rata harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Saudara, BPS mencatat harga beras medium di zona 1 sampai dengan Minggu ketiga Agustus 2025 naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025 dengan rata-rata mencapai 14.000. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp12.500. Sedangkan untuk premium tercatat naik 0,83%, harga beras menyentuh Rp15.437 per kilogram di atas HET yang Rp14.900. Di zona 2 dan 3 juga nasibnya tidak berbeda, saudara, di atas harga eceran pemerintah. Kenaikan terus tajam padahal penetapan HET beras tertuang dalam surat keputusan Kepala Bappenas nomor 299 tahun 2025 tertanggal 22 Agustus 2025. Untuk HET beras zona 1, beras medium di kisaran Rp13.500 dan beras premium Rp14.900. Kemudian HET beras zona 2 untuk beras medium Rp14.000 dan beras premium Rp15.400. Sementara itu, saudara, HET beras zona 3, beras medium Rp15.500 dan beras premium Rp15.800. Berkebalikan dengan Mentan yang mengklaim beras baik-baik saja, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan kenaikan harga beras di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, meski perubahan indeks perkembangan harga atau IPH beras tergolong rendah, tingkat harga beras sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Matriks yang menunjukkan antara level harga dengan perubahan IPH. Secara level bawang merah sudah masuk tinggi dan perubahan IPH-nya pun sudah masuk dalam kategori sedang. Sementara kalau beras dan minyak goreng walaupun perubahan IPH-nya masuk dalam kategori rendah, tetapi level harganya sudah masuk dalam kategori tinggi. Artinya secara level, secara harga memang beras dan minyak goreng dalam kategori yang relatif tinggi atau relatif mahal, tetapi perubahannya IPH-nya rendah, artinya ini stabil tapi stabilnya di harga yang tinggi. Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Bulog dan dinas terkait melakukan razia harga beras di sejumlah pasar tradisional maupun retail modern. Operasi pasar juga digelar. Operasi pasar murah di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur disambut antusias warga. Warga bahkan rela antre panjang demi mendapatkan beras murah yang dijual Polda Jatim bersama Bulog. Beras jenis SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per kemasan isi 5 kilogram. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang masih berkisar Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Pengecekan harga beras di masyarakat di dalam pasar ditemukan bahwa harga beras masih tinggi. Untuk itu kami dari Ditreskrimsus Polda Jatim hari ini melaksanakan jual beras murah, beras SPHP dari Bulog. Kegiatan ini akan dilakukan terus-menerus, minimal dalam 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan tiap hari. Mendukung sekali karena untuk meringankan belanja, uang belanja gitu loh Mas. Soalnya ini kan juga semua serba mahal.
Apalagi beras ini kan kebutuhan pokok gitu. Nah, adanya program seperti ini saya mendukung sekali. Terasa banget, selisihnya banyak sekali. Kegiatan gerakan pangan murah ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran, sekaligus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Jawa Timur. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya mau harga beras tersedia, tapi juga rakyat ingin harga beras turun sekarang. Kompas Bisnis akan tanyakan kepada Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Selamat pagi Pak Abra. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Abra, ini kan harga beras lagi tinggi. Kita lihat dari hulu terlebih dahulu. Ini apa masalahnya? Benarkah karena pada Januari 2025 kemarin pemerintah menghapus rafaksi atau syarat harga untuk sebuah kualitas? Ini akibatnya kemudian Bulog membeli harga dengan inequality gitu, gabah kualitas apapun dibeli. Ya, jadi memang fenomena lonjakan harga beras saat ini merupakan efek dari berbagai persoalan di tata niaga perberasan dari hulu sampai hilir. Nah, di hulunya memang pemerintah sejak awal tahun telah mengubah ya kebijakan penyerapan gabah dari petani melalui Bulog dengan peraturan Bappenas nomor 14 tahun 2025. Yang sebelumnya gabah dari petani itu dibeli dengan standar kualitas tertentu, tetapi sekarang karena pertimbangan untuk melindungi petani, ya pemerintah memutuskan untuk seluruh gabah petani tanpa kriteria itu bisa diserap dengan harga 6.500 per kilo. Nah, ini satu sisi memang menguntungkan bagi petani, ya karena ada kepastian produk mereka dibeli oleh pemerintah dan juga cara pemerintah untuk melakukan bargaining terhadap swasta yang selama ini dianggap terlalu mengeksploitasi petani, sehingga negara hadir untuk memberikan alternatif untuk menyerap gabah dari petani 6.500. Nah, tetapi di sisi lain ini juga menimbulkan ekses. Kenapa? Karena dengan adanya harga GKG 6.500 ini juga pastinya kan akan mendorong pengusaha-pengusaha penggilingan gabah ini padi untuk juga mengikuti harga dari pemerintah, artinya akan mengerek naik. Sehingga dari sisi input ini akan terdampak dalam proses nanti penggilingan padi dan sampai distribusi sampai penjualan. Kemudian juga dari sisi positif lainnya bahwa penyerapan gabah oleh Bulog ini juga mencatatkan rekor sampai stok beras nasional itu 4 juta ton. Memang melimpah gitu. Dan dari sisi produksi nasional juga mengalami kenaikan 12% beras kita dibandingkan semester 1 tahun lalu. Tapi yang menjadi anomali adalah di tengah surplus dan produksi beras yang melimpah, tetapi kenapa justru harga beras di konsumen ini trennya melonjak terus. Bahkan kami terus memonitor dari awal tahun, harga beras kita dibandingkan rata-rata harga beras global itu jauh lebih tinggi. Ini kan suatu kejanggalan gitu, ada keanehan. Berarti kan persoalan itu dari sisi mana saja, apakah dari hulu saja atau juga dari sisi tengah dan dari sisi hilir. Oke, kalau dari sisi tengahnya nih, Pak Abra, atau dari sisi pengolahan, apa yang sebenarnya membuat harga beras kemudian tinggi di tengah-tengah ini, dan pertanyaan utamanya adalah siapa kemudian di balik industri pengolahan beras ini? Nah, ini saya melihat memang pemerintah sepertinya memang punya intensi untuk melakukan reform di dalam tata niaga beras yang kita tahu bahwa margin keuntungan yang dinikmati oleh middleman atau pemain-pemain di tengah ini selama ini memang sangat signifikan ya, sangat tinggi. Bayangkan saja misalkan harga gabah di petani dibeli dengan harga 5.000 sampai 6.000 per kilo, sampai konsumen harganya 12.000. Artinya kan ada keuntungan 2 kali lipat, marginnya bisa sampai 100%. Nah, yang menikmati ini kan tentu pemain-pemain di tengah, dan ini juga pastinya ada pemain besar, pemain tengah, pemain UMKM, penggilingan dan distribusi, dan itu memang harus bisa dipetakan oleh pemerintah. Nah, maka memang pastinya ketika ada kebijakan cukup drastis ini di sisi hulu, kemudian di sisi hilirnya juga pemerintah melakukan intervensi, itu pasti biasanya akan ada respon, akan ada reaksi juga dari para pemain-pemain yang selama ini berada di zona nyaman. Dan itu wajar. Nah, tinggal pemerintah bagaimana ini juga bisa menata ulang dan bisa melakukan stabilisasi
harga beras sampai di level konsumen, dan kan sudah ada wacana juga pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap pemain-pemain penggilingan padi yang besar maupun yang menengah. Artinya akan ada pengaturan dan pengawasan yang lebih lebih rigid lah. Ini semata-mata demi menata ulang ya supaya tata niaga beras kita lebih kondusif, lebih bersaing secara sehat, gitu Mas. Oke, pengawasan dan tata ulang untuk pemain di industri tengah ini ya Pak yang kemudian penting. Tapi kalau kita bicara soal hilirnya nih, kayaknya kok masyarakat yang paling menderita karena harga beras tinggi sekarang gitu ya. Kemudian sudah ada HET, tapi harga beras masih mahal aja. Nah, kualitas kan sebenarnya kan kita bisa bilang ini kan harga mati tuh Pak. Tapi buktinya SPHP yang sudah disalurkan nggak laku juga. Ini hilir lagi ruwet banget. Siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya? Ya, ya betul. Jadi memang meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi HET baik beras medium maupun premium, tetapi kan prakteknya ya harga di lapangan itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan HET. Bahkan sekarang sudah di range 17.000 sampai 20.000 per kilo. Bahkan untuk di zona 3 di wilayah timur sampai 60.000 per kilo. Makanya tadi conference dari BPS itu mengkonfirmasi bahwa terjadi kedaruratan di sisi konsumen. Artinya kan di atas kertas aturan sudah ada HET, tetapi dalam hal pengawasan dan tindakan ataupun pemberian sanksi seperti apa ini kan tidak berjalan, tidak connect antara aturan dan implementasi. Kemudian kemarin juga muncul skandal beras oplosan, di mana masyarakat ya khususnya menengah atas yang menginginkan beras premium yang dengan harga lebih mahal ternyata ditipu ya, terjadi manipulasi terhadap produk yang dijual yang harusnya mereka premium tapi dicampur dengan beras medium dengan kualitas yang lebih rendah gitu. Nah, ini kan juga artinya menimbulkan distrust juga nih terhadap produk-produk beras yang beredar di pasaran. Nah, ini juga pada akhirnya sempat mengganggu pasokan beras khususnya di pasar-pasar retail. Dalam beberapa minggu terakhir tuh masyarakat agak kesulitan mendapatkan beras yang khususnya yang medium dan premium gitu. Sehingga pemerintah lalu mengeluarkan ataupun mempercepat distribusi ya pelepasan beras operasi yaitu SPHP dengan harga 12.500 per kilo. Tetapi lagi-lagi ini pun sepertinya tidak cukup diterima dengan cukup antusias oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka pertama masih ragu terhadap kualitas beras SPHP. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan dahulu bahwa Bulog menyerap gabah dan beras inequality. Jadi inputnya saja tidak ada jaminan terhadap kualitas. Nah, makanya masyarakat juga wajar mengalami keraguan. Nah, oleh karena itu memang ini harus ada dua sisi, bukan hanya kecepatan dan pemerataan distribusi, tetapi juga harus ada komunikasi yang lebih meyakinkan kepada publik bahwa beras yang dijual oleh pemerintah melalui Bulog adalah beras yang memang mutunya terjamin, memang baik. Dan mestinya ini saya pikir menjadi momentum juga untuk pemerintah untuk melakukan gerakan ataupun campaign untuk memberikan contoh. Nah, ini mungkin ingin saya kaitkan sedikit, yang sekarang lagi rame adalah tunjangan buat anggota DPR, salah satunya beras 12 juta rupiah per bulan. Nah, saya pikir ini perlu nih jadi contoh DPR, kita dorong untuk juga menggunakan beras SPHP, supaya mereka juga turut merasakan beras yang selama ini didorong untuk dikonsumsi masyarakat, yang mereka juga turut tahu. Sehingga juga mereka akan tergerak untuk terus melakukan pengawasan terhadap kualitas beras SPHP. Saya pikir ini menjadi salah satu langkah terobosan untuk meyakinkan masyarakat bahwa DPR juga mau merasakan apa yang dialami oleh masyarakat. Oke, pertanyaannya kalau misalnya mereka tidak mau pakai beras SPHP, kenapa nih beras SPHP-nya gitu ya Pak ya? Tapi kemudian ini kan SPHP kita lihat belum bisa mampu menurunkan harga beras. Kemudian apa sih cara paten yang lain yang bisa dilakukan pemerintah agar harga beras turun segera? Kami akan bahas saudara usai jeda, tetap di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun. Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember 2025 mendatang. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan cadangan atau stok beras mencapai 3,9 juta ton. Stok beras ini diklaim mampu menopang kebutuhan konsumsi Indonesia hingga akhir tahun 2025 mendatang. Sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Selamat pagi, Mas Abra. Kita lanjutkan kembali tadi terkait dengan harga beras yang masih tinggi sampai sekarang. Ini kemudian apa sih ke depannya dampak sosial atau bahaya yang terjadi jika harga beras ini nggak turun-turun? Ini kan urusan perut kayaknya bisa jadi pemantik gelombang protes nih, Mas Abra. Kemudian apa yang harus diwaspadai pemerintah? Betul. Jadi yang pastinya dipahami oleh pemerintah bahwa urusan beras ini adalah urusan yang sangat sensitif dan strategis. Karena ini menyangkut daya beli masyarakat. Jadi komponen pembentuk garis kemiskinan di kita itu 21-25%, ya di pedesaan itu 25% adalah beras. Jadi seperempat pengeluaran masyarakat di pedesaan itu untuk beras. Jadi ketika terjadi fluktuasi ataupun kenaikan harga beras, ini tentu ini akan bisa berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin kita di masa mendatang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara juga ketimpangan, nah di wilayah timur yang saya sampaikan bahwa tadi harga beras sampai 50.000 sampai 60.000 per kilo. Nah, di wilayah timur juga tingkat kemiskinannya persentasenya masih tinggi dibandingkan di wilayah barat dan tengah. Dan harga gabah yang baik selain sebagai produsen, petani juga adalah konsumen. Jadi sesungguhnya ketika harga beras di hilir ini tidak bisa dilakukan stabilisasi, yang rugi juga petani, bukan hanya konsumen secara umum itu. Dan oleh karena itu memang pemerintah harus jernih dan juga bisa menyelesaikan benang kusut tata niaga beras ini dari hulu sampai hilir. Dan di hilirnya kalau menurut saya quick wins-nya adalah mempercepat distribusi beras SPHP ini secara merata dan sekaligus tadi bisa melakukan sosialisasi edukasi dan memberikan jaminan bahwa beras SPHP Bulog itu memang kualitasnya terjaga dan harus diberikan contoh. Dan kemudian juga harus melibatkan seluruh pemain-pemain yang sudah ada gitu di pedagang retail tradisional, bahkan e-commerce juga harus dimanfaatkan platform tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang tidak mampu juga pemerintah harus bisa memberikan subsidi non tunai, ya subsidi pangan juga harus lebih cepat. Dan karena kan kebutuhan buat masyarakat miskin untuk membeli beras juga semakin sulit ini, makanya mungkin dari sisi volumenya juga perlu dipertimbangkan untuk ditambah dan juga dipercepat. Oke, Nah, baik. Pak ini Abra, untuk tadi kita meningkatkan saksikan percaya. ya, Pak Abra, tadi kita saksikan bersama ada pernyataan Pak Mentan yang bahwa harga beras berangsur turun, kemudian operasi pasar tetap dilanjutkan. Tapi kalau Anda melihat pernyataan tadi Pak Mentan, seperti apa? Masuk akal nggak sih, Pak Abra? Ya, harganya mungkin dalam 1 minggu ini mengalami penurunan pasca adanya operasi dari Bulog ya, 17 Agustus lalu 1 minggu ini. Tetapi kan walaupun turun harganya masih jauh di atas HET. Itu yang pertama, masih tetap tinggi. Dan ada resiko atau kemungkinan harga beras akan kembali naik lagi kalau ini tidak dikawal ataupun tidak diselesaikan akar masalahnya gitu. Jangan hanya lihat jangka pendek dalam 1 minggu ini aja. Jadi yang kemudian saya pikir juga penting adalah bagaimana pemerintah ya bisa melakukan koordinasi penguatan dengan para pemain-pemain di sektor beras ini, khususnya di sisi tengah penggilingan padi. Artinya khususnya penggilingan padi menengah kecil, ini juga pemerintah harus memberikan afirmasi, memberikan dukungan, membantu mereka agar kualitas beras yang dihasilkan di penggilingan padi menengah dan kecil ini juga terangkat, misalnya dengan melakukan pemberian mesin permajaan mesin penggilingan, pemberian insentif kur dan sebagainya, intinya untuk supaya mereka juga hasilnya semakin produktif. Kedua, juga melibatkan
kelembagaan di wilayah perdesaan, misalnya BUMDes ataupun koperasi desa yang saat ini sedang didorong pemerintah, untuk mereka juga ditugaskan atau didorong untuk melakukan penyerapan gabah ke petani. Jadi tugas menyerap gabah bukan hanya dibebankan kepada Bulog, tetapi juga BUMDes dan koperasi desa, mereka juga bisa masuk dalam ekosistem bisnis beras ini, gitu Mas. Jadi Oke. memang harus bisa dipecah nih bebannya. Oke, oke. Kemudian tadi Anda sampaikan ada beberapa solusi gitu ya terkait dengan bagaimana kemudian mengawasi pemain tengahnya gitu ya di penggilingan, kemudian bagaimana kemudian menyerap gabah dari mungkin kita bisa pakai Koperasi Merah Putih. Tapi kalau untuk solusi yang cepat untuk sekarang nih Pak Abra yang bisa dilakukan selain misalnya operasi pasar tadi yang SPHP-nya belum merata atau kemudian terkait dengan bantuan sosial non tunai, apalagi sih quick win yang harus kita lakukan sekarang biar harga turun tapi nanti efeknya bisa jangka panjang? Iya. Ya, saya pikir quick win-nya satu mungkin tadi berangkat dari sisi hulu karena adanya kebijakan penyerapan gabah tanpa rafaksi itu menimbulkan ekses ya terhadap ada kekhawatiran bagi konsumen bahwa beras Bulog ini kualitasnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Maka saya memberikan masukan bahwa barangkali pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan rafaksi secara ringan ya, secara gradual. Artinya misalnya ketika saat panen raya atau di wilayah-wilayah yang mengalami surplus itu diterapkan kebijakan rafaksi terbatas. Jadi supaya juga memberikan insentif bagi petani yang memang produksi gabahnya berkualitas. Jadi ini kan dipukul rata. Petani yang kualitasnya baik sama yang tidak baik, harga yang diterima sama. Gitu. Ini juga akan dalam jangka panjang juga menjaga kualitas beras nasional kita juga menjadi insentif gitu. Kemudian juga dan ini juga tadi akan berpengaruh terhadap persaingan di gabah di pelaku usaha swasta juga khususnya yang menengah kecil gitu. Ini akan menjadi insentif lah dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya nanti di sisi hilirnya juga masyarakat akan yakin bahwa ternyata Bulog bisa memastikan beras yang diserap adalah yang berkualitas sehingga mereka mau membeli. Dan yang satu lagi Mas penting juga adalah Ya. perlu adanya transparansi standar mutu terhadap beras maupun gabah yang dimiliki oleh Bulog maupun swasta. Jadi perlu ada lembaga independen yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi mutu tadi, misalkan BSN ataupun SNI, BPOM, ya intinya lembaga akreditasi yang bisa meyakinkan publik secara independen bahwa berasnya memang kualitas mutunya terjaga Oke. dan pada akhirnya tidak mengesankan bahwa terjadi monopoli oleh Bulog, gitu Mas. Oke, ini ya rafaksi secara terbatas ke beras yang kualitasnya yang baik gitu ya. Kemudian nanti bisa sampai ke hilir juga beras kualitas baik dan dipastikan